Kita langsung ke Pak Hidayat. Pertimbangan Komnas HAM membandingkan dengan kasus Reinhard Sinaga yang dihukum seumur hidup tanpa hukuman mati, dan juga ada sisi kemanusiaan untuk Heri Wirawan. Pak Hidayat. Ya, pertama tentu saya sepakat dengan Pak Taufan Damanik ya, bahwa kita mengapresiasi kejaksaan yang berani membuat satu terobosan dan cepat menindak kasus ini dengan menuntut hukuman maksimal. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kasus Reinhard Damanik, saya kira kita juga perlu objektif bahwa Reinhard Damanik itu kan kasus yang sangat melecehkan bangsa Indonesia ya, tapi kejadiannya kan di Inggris. Dan lokus hukumnya juga ada di sana, dan yang diberlakukan adalah hukum di Inggris, yaitu monggo saja itu hukum yang ada di Inggris. Sementara kasusnya Heri Wirawan kan ada di Bandung ya, dan kita Bandung itu adalah Indonesia, dan hukum di Indonesia jelas berbeda dengan hukum yang ada di Inggris ya. Dan ketika kemudian jaksa menuntut dengan hukuman mati, pastilah jaksa tahu ya tentang aspek-aspek hukum yang dipergunakan. Dan memang justru dalam konteks kemanusiaan juga dan konteks hak asasi manusia, kita mengenal bukan hanya pasal 28I dalam Undang-Undang Dasar, tapi juga pasal 28J ayat 2, di mana pemberlakuan hak asasi manusia itu tetap harus tunduk pada pembatasan yang diberlakukan, termasuk dengan merujuk undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia itu, Mas, ada undang-undang selain KUHP, ada juga undang-undang tentang perlindungan anak. Itu undang-undang yang sudah berlaku sejak tahun 2002, tepatnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Undang-undang ini pernah diperbaiki pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 35, dan kemudian diperbaiki yang terakhir pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Jelas sekali di sana, di awalnya di pasal 89 ayat 1, tegas sekali tentang penyebutan tentang alternatif pertama ketika disebut tentang kejahatan yang sudah di pasal 76, yaitu siapapun atau setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau yang lainnya, maka itu bisa dikenakan sanksi hukuman. Pertama adalah disebutkan hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun begitu. Jadi teks undang-undangnya sangat jelas dan masih berlaku, dan bahkan dalam Perpunya Pak Jokowi itu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 itu dikuatkan dengan pasal pemberat. Itulah yang tadi muncul, pemberatnya bentuknya adalah kebiri kimia atau alat deteksi elektronik, dan itu berlaku gitu ya. Dan karenanya saya ingin tegaskan bahwa ini permasalahan kemanusiaan, dan karenanya dalam konteks kemanusiaan justru kita harus mempertimbangkan kemanusiaannya 13 anak santri yang harusnya dia lindungi, yang harusnya dia berikan pendidikan, tapi justru dilakukan tindakan yang sangat biadab, melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, melanggar hak asasi manusia, dan juga melanggar hukum agama. Dan ini bukan berlaku untuk satu orang, 13 orang. Padahal satu orang saja, lebih dari satu orang, 2, 3 saja sudah bisa dikenakan pasal 81 ayat 5, ini sampai 13. Dan ini kejadian bukan hanya dalam rentang waktu pendek, dalam apa yang kita baca begitu ya, itu kejadian sejak tahun 2016, dan itu tentu satu yang sangat mengerikan. Jadi justru dalam konteks kemanusiaan dan mempertimbangkan hak asasi manusia para korban maupun juga hak asasi manusia keseluruhannya dalam konteks Indonesia, maka saya termasuk yang mendukung agar pemberlakuan hukuman mati ini diterapkan kepada predator anak sang Heri Wirawan ini. Baik. Pak Hidayat Nur Wahid, kami ingin tahu ini Pak, kalau Komnas tetap, kalau bisa diganti bukan hukuman mati tapi hukuman seumur hidup, mungkin kurungan penjara yang jauh lebih lama. Tapi saya harus juga ingatkan ya, karena Kajati ketika menyampaikan pernyataan itu tidak hanya mengatakan maksimal, beliau langsung menyebutkan hukuman mati, tegas sekali. Dan tadi disiarkan di TV One kan, diperdengarkan oleh TV One pernyataan dari jaksa penuntut bahwa yang beliau tuntut adalah hukuman mati, bukan ungkapan hukuman maksimal. Bahwa hukuman mati itu adalah bagian dari hukuman maksimal, iya. Tapi beliau tegas, definitif, dan itu ada di media-media manapun bisa dibaca pernyataan beliau hukuman mati. Jadi hukuman maksimal yang dimaksudkan oleh jaksa adalah hukuman mati. Makanya saya dalam rilis saya juga saya sampaikan apresiasi, dan saya berharap hakim nanti juga mengikuti semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa dengan mengabulkan tuntutan hukuman mati, gitu. Supaya dengan demikian maka hukum itu tegak di Indonesia. Supaya dengan demikian maka perlindungan anak-anak kita itu, anak-anak yang menjadi korban itu
merasa bahwa mereka dilindungi oleh negara, Baik. bukan kemudian dipermainkan dengan waktu yang berlama-lama yang dan nggak selesai, dan kemudian, dan saya ingatkan sekali lagi bahwa kita ada di Indonesia. Indonesia mempunyai sistem hukum yang diatur dengan sangat jelas, ada undang-undang tentang perlindungan anak, dan di sana ada tegas menyebutkan alternatif pertama daripada kejahatan semacam ini adalah hukuman mati, baru kemudian ada seumur hidup, ada 20 tahun dan lain sebagainya. Dan sekali lagi yang dinyatakan oleh jaksa adalah hukuman mati dan bukan sekedar hukuman maksimal. Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid.